Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait Menteri Perempuan di Kabinet Indonesia Maju. Kita sudah pada segmen terakhir. Saya minta closing statement-nya dari Ibu Ade Rosi, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Titi ini terkait perbincangan kita, harapannya dengan menteri-menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju, khususnya yang dipegang oleh perempuan begitu. Silakan, Ibu. Ya, tentu ya harapan saya representasi politik di legislatif ataupun di eksekutif ini bisa meningkat, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Tetapi yang paling diutamakan adalah kualitas, dan harapan kita terhadap 5 menteri perempuan dan 1 wakil menteri ini tentu ya tadi bisa menyuarakan harapan-harapan perempuan yang ada di daerah khususnya melalui program, perumusan masalah dan juga aplikasi di lapangan. Jelas sekali Pak Jokowi menyampaikan bahwa pada saat itu apabila menteri-menteri ini tidak bisa bekerja, ada kemungkinan untuk bisa diganti. Ya, kami harapkan mudah-mudahan yang 5 dan 6 yang wakil menteri ini tidak akan tergantikan, bahkan mudah-mudahan bisa lebih, ada harapan bisa menambah jumlah menteri-menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju. Dan tentunya juga ya harapan kami isu-isu terkait ya perempuan yang tadi telah saya sampaikan, tenaga kerja wanita, kemudian juga program Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia Bersih Sampah 2035 kalau tidak salah, dan juga di Menteri Keuangan ada Ibu Sri Mulyani, bagaimana anggaran responsif gender, bagaimana lintas kementerian, lintas lembaga ini responsif gendernya itu betul-betul terlihat, pengaruh utamaan gendernya juga terasa, sehingga masyarakat yang ada di daerah yang betul-betul tadi menyampaikan aspirasinya melalui kami para anggota DPR RI ini bisa tercapai melalui program-program yang nyata yang dilakukan oleh setiap kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Perempuan, termasuk juga Kementerian Laki-Laki. Tentu kami harapkan ya beliau-beliau ini mempunyai istri, mempunyai anak, dan juga mempunyai keluarga yang pasti seorang perempuan. Oleh karena itu ya mudah-mudahan aspirasi ini juga bisa didengar oleh menteri laki-laki, sehingga ya mau itu laki-laki atau perempuan, ayo berkarya untuk bangsa, ayo membantu para perempuan, dan juga ayo membuat program-program yang bermanfaat bagi perempuan. Baik, Ibu Titi, tanggapannya seperti apa? Ya, tentu kita perlu memberikan ruang dan kesempatan bagi 5 menteri perempuan ini untuk membuktikan kinerjanya, dan bersama-sama tentu kita menjadi bagian untuk mendukung mereka begitu ya. Jadi yang kita harapkan adalah mereka bisa membuka diri pada setiap masukan, saran, dan juga mau membangun dialog dengan para pemangku kepentingan bahwa mereka bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul bahwa memang banyak isu yang berkaitan dengan perempuan, dan itu wajar karena perempuan adalah setengah dari populasi Indonesia. 50% lebih populasi Indonesia adalah perempuan, sementara representasinya di banyak bidang masih menghadapi banyak kendala dan diskriminasi. Menjadi wajar kemudian ketika kita selalu mendorong agar isu ini menjadi isu prioritas dan pendekatan yang mereka kedepankan. Saya sepakat tadi dengan Ibu Ade Rosi bahwa isu perempuan adalah isu lintas sektor. Dia tidak hanya berada di 5 kementerian ini saja, tetapi di semua kementerian. Oleh karena itu, keberadaan mereka semoga menjadi pengarus utamaan bahwa penyelesaian persoalan-persoalan kita akan semakin cepat bila persoalan perempuan mampu kita tuntaskan, dan itu semoga didukung juga dengan kolaborasi bersama parlemen, sehingga kehadiran figur perempuan ini semakin menjadi pesan positif bagi anak muda kita, terutama bagi anak perempuan, untuk tidak takut masuk ke ruang publik, untuk tidak takut masuk ke ruang politik, dan mereka mampu maju bersama-sama dengan teman-teman dan rekannya yang laki-laki begitu. Jadi mari kita kawal bersama, karena bagaimanapun pendekatan kita adalah kinerja yang terbaik sesuai dengan pesan Pak Jokowi. Indonesia harus maju gitu, SDM-nya harus unggul, pembangunan ekonominya juga harus baik, dan yang paling juga penting bagi kami karena kami bekerja di isu demokrasi, kehadiran para perempuan terbaik bangsa ini juga berkontribusi bagi penguatan kualitas demokrasi Indonesia. Baik, terima kasih Bu Titi Anggraeni atas waktunya bersama kami, dan juga terima kasih Bu Ade Rosi atas waktunya bergabung bersama kami, dan ini semoga saja ke depannya kinerja terbaik bisa diberikan oleh menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju, terutama yang perempuan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Newsroom.